9 cara menciptakan suasana rumah yang menenangkan dan nyaman. Inspirasi rumah ala Jepang. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua. Semoga sehat dan bahagia terus ya. Rasanya kepala ini mau pusing. Kalau setiap hari buka pintu rumah yang disambut cuma tumpukan jemuran setinggi gunung, ditambah kabel yang melilit sana-sini, seperti mie goreng belum diaduk, ibu pasti sering merasa rumah sendiri malah jadi sumber pusing bukannya tempat istirahat, karena kondisi ruangan yang terlalu penuh sesak oleh barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Apalagi di tengah cuaca yang sedang tidak menentu dan tekanan pekerjaan rumah yang tidak ada habisnya. Suasana rumah yang menenangkan itu bukan lagi kemewahan, tapi kebutuhan pokok agar kita tidak gampang marah pada anak dan suami. Berdasarkan artikel Tren Arsitektur Kontemporer, konsep rumah Jepang menjadi rujukan utama karena mereka sangat ahli dalam menciptakan ketenangan lewat kesederhanaan dan kedekatan dengan alam di lahan yang sangat terbatas. Jadi, hari ini kita akan bedah 9 cara menciptakan suasana rumah yang nyaman ala Jepang, agar rumah ibu tidak lagi terlihat seperti kapal pecah yang sedang bersandar di pelabuhan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengadopsi konsep Ma, atau ruang kosong. Karena kunci rumah Jepang itu bukan pada barangnya, melainkan pada jarak antar barang tersebut. Jangan biarkan setiap sudut ruangan diisi lemari atau pajangan. Karena mata kita butuh tempat untuk bernapas, agar pikiran tidak ikut ruwet seperti isi tas belanjaan yang belum dibongkar. Ibu bisa mulai dengan mengosongkan satu dinding saja tanpa hiasan, apapun agar ruangan terasa lebih lega dan memberikan kesan damai saat ibu duduk selonjoran setelah masak. Bayangkan kalau seluruh dinding penuh foto keluarga dari zaman kakek sampai cucu. Yang ada kita malah merasa sedang diawasi oleh seluruh anggota silsilah keluarga. Setiap kali mau santai, ruang kosong ini adalah kemewahan yang sebenarnya karena ia memberikan kedamaian visual bagi mata kita yang sudah lelah melihat kerumunan orang di pasar atau keruwetan jalanan. Teknik kedua yang sangat penting adalah penggunaan cahaya alami. Karena rumah Jepang sangat menghargai sinar matahari yang masuk lewat jendela atau celah pintu. Buka gorden ibu lebar-lebar setiap pagi agar sinar matahari bisa mengusir aroma lembab dari sisa keringat semalam atau bau masakan yang masih menempel di langit-langit rumah. Cahaya alami ini terbukti bisa memperbaiki suasana hati sehingga ibu tidak akan mendadak jadi singa hanya karena melihat sandal suami yang ditaruh sembarangan di depan pintu. Kalau pencahayaan alami kurang, ibu bisa menambahkan lampu dengan warna kuning hangat di sudut ruangan untuk memberikan kesan syahdu saat malam hari tiba. Suasana yang temaram dan hangat akan membuat tubuh kita otomatis rileks, seolah sedang berada di penginapan mahal di Kyoto, padahal sebenarnya cuma di ruang tengah sambil lipat baju. Selanjutnya kita harus bicara soal material kayu dan unsur alam, karena rumah Jepang sangat identik dengan nuansa coklat yang menenangkan jiwa dan raga. Ibu tidak perlu mengganti seluruh lantai jadi kayu. Cukup tambahkan beberapa nampan kayu, talenan kayu yang estetik, atau pot tanaman kecil di atas meja tamu. Unsur kayu ini memberikan kehangatan alami yang tidak bisa diberikan oleh material plastik atau besi yang terasa dingin dan kaku, seperti sikap suami kalau lagi tanggal tua. Tanaman hijau yang ditaruh di dalam rumah juga berfungsi sebagai pembersih udara alami, sekaligus teman curhat yang paling baik, karena mereka tidak akan memotong pembicaraan ibu. Melihat dedaunan hijau di pojok ruangan bisa menjadi terapi instan saat ibu merasa ingin menghilang sejenak dari rutinitas dapur yang membosankan itu. Cara kelima yang sangat teknis adalah menyembunyikan kabel dan perangkat elektronik karena pemandangan kabel yang menjuntai itu adalah musuh utama dari ketenangan jiwa ibu rumah tangga.
Gunakan kotak penyimpanan khusus atau ikat kabel tersebut agar rapi dan tidak terlihat seperti sarang laba-laba yang sedang mengadakan rapat paripurna. Rumah Jepang selalu terlihat rapi karena mereka sangat disiplin dalam menyembunyikan hal-hal yang merusak estetika ruangan, termasuk tumpukan remote televisi dan kabel charger. Kalau kabel sudah rapi, mata ibu akan terasa lebih tenang dan tidak akan ada lagi drama kaki tersangkut kabel saat sedang terburu-buru mengejar tukang sayur yang lewat. Kerapian infrastruktur kecil seperti ini dampaknya sangat besar bagi kenyamanan jangka panjang, karena ia mengurangi polusi visual yang tidak kita sadari setiap harinya. Yang nomor 6 adalah ibu harus mulai mempraktikkan konsep penyimpanan tersembunyi dengan menggunakan kotak-kotak rotan atau kain yang warnanya senada dengan dinding rumah. Jangan biarkan tumpukan barang terlihat berceceran di atas meja, karena itu akan memicu keinginan untuk beberes rumah tanpa henti yang bikin tenaga kita habis sebelum waktunya. Masukkan semua perintilan kecil ke dalam kotak, lalu beri label agar ibu tidak bingung mencari gunting kuku yang seringkali mendadak hilang saat sangat dibutuhkan. Dengan cara ini, permukaan meja dan rak akan terlihat bersih dan lapang, seperti pikiran kita saat baru saja menerima uang belanja tambahan. Rumah yang tertata secara tertutup memberikan rasa kendali bagi kita sebagai penguasa rumah, sehingga tidak perlu merasa malu kalau tiba-tiba ada tetangga yang bertamu tanpa pemberitahuan. Langkah ketujuh adalah menciptakan sudut khusus untuk meditasi atau sekadar duduk diam tanpa gangguan gadget maupun suara bising dari televisi yang menyala. Ibu butuh satu kursi nyaman atau satu lembar tikar tatami tipis di pojok ruangan sebagai tempat pengungsian saat dunia terasa terlalu berisik bagi kesehatan mental. Gunakan area ini untuk menyesap teh hangat sambil menatap keluar jendela atau sekadar mengatur napas agar kesabaran kita kembali penuh untuk menghadapi ujian kehidupan selanjutnya. Kedelapan, perhatikan aroma rumah dengan menggunakan pengharum ruangan alami seperti aroma kayu cendana atau teh hijau yang tidak menyengat di hidung. Aroma yang lembut akan memberikan sinyal pada otak bahwa kita sudah berada di zona aman, sehingga otot leher yang kaku karena seharian menggendong anak bisa sedikit mengendur. Cara terakhir adalah menjaga kebersihan lantai secara maksimal, karena rumah Jepang sangat menghargai area lantai sebagai tempat beraktivitas utama bagi seluruh anggota keluarga. Biasakan untuk tidak memakai alas kaki dari luar ke dalam rumah, agar kotoran dan energi negatif dari jalanan tidak ikut masuk ke dalam area suci tempat kita beristirahat. Lantai yang bersih dan licin akan membuat ibu merasa bangga pada diri sendiri. Setiap kali melangkah tanpa harus merasakan butiran pasir atau debu yang menempel di telapak kaki. Kebersihan lantai adalah fondasi dari kenyamanan rumah Jepang, karena ia mencerminkan kebersihan hati penghuninya dalam merawat apa yang telah dimiliki dengan penuh rasa syukur. Dengan lantai yang selalu kinclong, rumah akan terasa lebih dingin dan menyejukkan hati meskipun cuaca di luar sedang panas membara seperti kompor yang lupa dimatikan. Kesimpulan dari semua tips ini adalah bahwa menciptakan rumah yang menenangkan sebenarnya adalah perjalanan untuk mengenali diri kita sendiri dan apa yang benar-benar berharga bagi keluarga. Kita seringkali terjebak dalam rasa ingin memiliki segalanya sampai lupa bahwa kebahagiaan sejati justru hadir saat kita mampu merelakan hal-hal yang memberatkan langkah kita. Memang sulit untuk tetap konsisten, apalagi kalau kita masih punya kebiasaan menumpuk brosur belanjaan atau plastik bekas yang katanya suatu saat akan terpakai lagi, padahal tidak pernah. Kita harus sedikit berani mengkritik diri sendiri jika rumah kembali berantakan, bukan karena anak-anak, tapi karena kemalasan kita dalam mengembalikan barang ke tempat asalnya. Namun jangan berkecil hati, karena menciptakan suasana ala Jepang adalah proses belajar yang terus berjalan seiring waktu dan kedewasaan kita sebagai pengatur rumah. Optimislah
bahwa rumah ibu bisa menjadi oase yang menenangkan bagi siapapun yang masuk ke dalamnya, terutama bagi diri ibu sendiri yang paling banyak menghabiskan waktu di sana. Tidak perlu renovasi mahal atau membeli barang-barang impor karena ketenangan itu diciptakan dari kesederhanaan dan ketulusan kita dalam menata setiap jengkal ruangan. Mari kita mulai beberes rumah dengan semangat baru dan visi yang jelas, agar istana kecil kita ini benar-benar menjadi tempat pulang yang paling nyaman di dunia. Setiap langkah kecil yang ibu lakukan hari ini akan membuahkan kedamaian besar bagi suasana hati seluruh anggota keluarga di masa depan. Selamat mencoba menciptakan suasana Jepang di rumah sendiri, dan semoga ibu selalu diberikan kesehatan serta kebahagiaan dalam menjalankan tugas mulia ini. Hati yang tenang dimulai dari rumah yang tertata rapi dan penuh dengan kasih sayang yang tulus dari seorang ibu sejati. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.